Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Yasmin Zahara dari kelas 2 AAS Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wawan Suwandi MPDI. Bersyukur kita kepada Allah karena kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang walimatul urs. Pengertian dari walimatul urs, kata walimah atau al-walimatu diambil dari kata asal al-walamu yang berarti perhimpunan. Nah, bentuk kata kerjanya itu aulama yang berarti berpesta. Nah, walimatul urs menurut Imam Ibnu Qudamah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan pada upacara perkawinan secara khusus. Nah, menurut Zakiyah Darajat, walimatul urs ialah makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan. Adapun dasar hukum walimah, menurut jumhur ulama bahwa mengadakan walimah hukumnya itu sunnah. Seperti dalam hadis Anas qala ma aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nisaihi ma aulama ala Zainab aulama bisyatin, yang mana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Nah, beliau mengadakan untuknya dengan seekor kambing. Nah, untuk yang selanjutnya ialah tujuan diadakannya walimatul urs. Nah, yang pertama itu untuk mengumumkan pernikahan kepada halayak umum. Nah, untuk yang kedua yaitu memohon doa dari para tamu undangan. Nah, adapun waktu walimatul urs, waktu walimah itu tidak harus setelah akad langsung mengadakan walimah, tetapi disunahkannya itu mengadakan walimah 3 hari setelah akad dilaksanakan. Untuk yang selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam walimatul urs. Nah, yang pertama itu prosesi walimah haruslah bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Nah, untuk yang kedua, tidak menghadirkan hiburan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi jika disertai minum-minuman atau makan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, tidak mempertontonkan pengantin. 4. Meminta para tamu undangan untuk menggunakan busana yang syar'i sesuai syariat Islam, yaitu menutup auratnya. Nah, untuk yang kelima, Islam melarang penyelenggaraan walimah yang hanya mengundang orang kaya saja, tidak mengundang orang fakir miskin. Nah, jadi kita ketika akan mengadakan walimah itu harus semuanya diundang dan tidak memandang dari tingkatan sosial itu sendiri. Jadi kita harus mengundang orang-orang yang ada di sekeliling kita tanpa pilih-pilih. Nah, untuk yang keenam, Islam melarang kondisi campur baur antara tamu undangan. Nah, memang hal ini masih kurang bisa dijalankan di lingkungan kita karena masih menyatunya antara tamu undangan yang perempuan dan tamu undangan yang laki-laki. Nah, untuk yang terakhir ialah penyelenggaraan walimah memudahkan para tamu undangan untuk bisa menyantap makanan tentunya sesuai syariat Islam, yaitu sambil duduk seperti itu. Poin selanjutnya ada tata cara penyelenggaraan walimah. Yang pertama itu khutbah sebelum akad. Nah, jadi sebelum akad nikah dilangsungkan ada khutbah nikah terlebih dahulu. Nah, yang kedua menyajikan hiburan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa
menyajikan hiburan yang tidak melanggar syariat Islam, yang tidak menghadirkan perbuatan maksiat. Nah, untuk yang ketiga ada jamuan resepsi atau walimah itu sendiri, dengan yang tadi sudah disebutkan, menyajikan makanan yang tidak melanggar syariat Islam. Nah, hukum menghadiri undangan walimah. Jadi menghadiri undangan walimah hukumnya itu adalah wajib. Tentunya selama tidak ada uzur syar'i atau tidak ada yang melanggar dalam kegiatan mengadakan walimah itu sendiri. Nah, adapun untuk dasar hukum wajibnya kita mendatangi undangan walimah, salah satunya ada dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya apabila salah seorang dari kalian diundang walimah, hendaknya ia menghadirinya. Nah, ketika kita menghadiri walimah, ada sunnah ketika kita menghadiri walimah, yaitu mendoakan pengantin dengan kebaikan dan keberkahan dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bagaimana jika dalam acara walimah terdapat kemungkaran? Nah, apabila seorang mampu merubah kemungkaran itu sendiri, maka dia wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Nah, dengan dua tinjauan, yaitu untuk menghilangkan kemungkaran dan untuk memenuhi undangan walimah tersebut. Hikmah walimah yang pertama itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Yang ketiga tanda resminya adanya akad nikah. Jadi sebagai pengumuman kalau tadi saya katakan di awal. Terus yang keempat itu tanda mulainya hidup baru. Yang kelima realisasi arti sosiologi dari akad nikah. Nah, yang keenam sebagai sarana pengumuman kepada masyarakat atau kepada kerabat, kepada tetangga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.